Pernahkah kamu mendengar tentang sebuah gedung tua yang memiliki lantai yang sebenarnya tidak pernah ada? Orang-orang menyebutnya lantai 13. Sebuah lantai yang seharusnya tidak pernah dirancang, tidak pernah dibangun. Tapi entah bagaimana, sesekali bisa muncul. Malam ini, aku akan menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami seorang petugas kebersihan. Seorang pria sederhana, sebut saja namanya Pak Boy. Kisah tentang bagaimana rasa penasaran bisa membawa seseorang ke dunia yang tidak seharusnya ia masuki. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan subscribe dan like video ini jika kalian suka. Langsung aja kita ke ceritanya. Pak Boy adalah seorang petugas kebersihan malam di sebuah gedung perkantoran tua. Gedung itu sudah berdiri sejak tahun 70-an dan katanya memiliki banyak rahasia. Ia sudah bekerja di sana selama 5 tahun. Baginya, gedung itu seperti rumah kedua, sepi, tenang, hanya ditemani suara sapu dan pelantai. Namun, ada satu hal yang selalu membuatnya tidak tenang, yaitu lift. Lift tua itu selalu berhenti lama setiap kali melewati angka 13. Padahal semua orang tahu, gedung itu hanya memiliki 12 lantai. Setiap kali angka 13 menyala, pintu lift tidak pernah terbuka. Hanya terdengar bunyi mekanik tua, seperti mesin yang berusaha keras menahan sesuatu. Suatu malam, sekitar pukul 11 lebih sedikit, sesuatu yang aneh terjadi. Lift yang ia naiki berhenti. Lampu indikator menyala, menunjukkan angka ke-13. Pintu lift terbuka dengan suara berderit panjang, dan di hadapannya terbentang sebuah lorong gelap dengan karpet merah tua yang sudah lusuh, berdebu, dan lampu-lampu redup berkelip. Padahal, ia tahu, lantai itu seharusnya tidak ada. Pak Boy melangkah pelan. Pintu lift menutup sendiri di belakangnya. Ia berbalik, mencoba menekan tombol. Tapi, tidak ada tombol. Panel lift itu polos, seakan-akan tidak pernah memiliki tombol apapun. Dengan terpaksa, ia berjalan menyusuri koridor. Di sisi kanan dan kiri, ada pintu-pintu kantor berjejer rapi. Setiap pintu diberi nomor 13-01, 13-02, 13-03. Anehnya, nomor itu terlihat baru, seakan ruangan-ruangan di sana masih digunakan. Namun, suasana begitu sepi, hanya terdengar suara detik jam tua dari ujung lorong. Ia memberanikan diri membuka salah satu pintu. Ruangan itu seperti kantor lama tahun 70-an. Ada meja kayu besar, kursi besi tua, dan di atasnya sebuah mesin ketik yang berdebu. Tapi di meja sebelahnya ada kertas yang baru saja diketik, masih hangat. Di lembar itu tertulis, "Jangan bekerja lembur setelah jam 11 malam." Pak Boy bergidik. Ia tahu betul jam tangannya kini menunjukkan jam 11:15 malam. Tiba-tiba, suara mesin ketik terdengar di sudut ruangan. Ia menoleh. Kursi kayu di dekat mesin itu bergerak sendiri, seolah seseorang baru saja bangkit. Namun, ruangan itu kosong. Dengan napas terengah, Pak Boy keluar dari ruangan. Ia menutup pintu dengan terburu-buru. Tapi lorong itu tidak lagi kosong. Di ujung lorong, ada seorang pria mengenakan jas rapi, duduk di meja kerja, mengetik tanpa henti. Pak Boy mendekat dengan hati-hati. "Pak, maaf, ini lantai apa ya?" tanyanya pelan. Sosok itu berhenti mengetik, sunyi. Perlahan, ia menoleh. Wajahnya pucat, kaku, dan tidak memiliki mata. Hanya rongga hitam menganga. Pak Boy mundur dengan cepat. Namun dari ruangan lain, pintu-pintu mulai terbuka satu persatu. Sosok-sosok serupa keluar. Laki-laki, perempuan, semua mengenakan pakaian kantor jadul. Wajah mereka sama pucat, mata mereka kosong. Mereka berjalan pelan, tapi pasti mendekati Pak Boy. Dengan panik, ia berlari ke arah lift. Syukurlah, pintunya terbuka. Ia masuk, menekan tombol. Namun di dalam lift itu, hanya ada satu tombol, angka ke-13. Ia menekannya, berharap bisa kabur. Tapi saat pintu terbuka kembali, yang ia lihat adalah koridor yang sama. Karpet merah, pintu berderet, jam tua berdetak. Seakan lantai itu tidak pernah berakhir. Dengan tubuh gemetar, Pak Boy terus berjalan. Di ujung lorong,
Ia menemukan sebuah pintu besar bertuliskan, "Ruang rapat ke-13". Ia dorong pintu itu. Di dalamnya ada meja panjang, kursi-kursi besar, dan di tengah meja ada sebuah foto hitam putih yang terbingkai. Ia mendekat. Foto itu menampilkan puluhan karyawan kantor. Semua berpakaian rapi, berbaris dengan senyum kaku. Matanya membelalak. Di barisan paling belakang, ada wajah yang ia kenal, wajahnya sendiri. Namun foto itu bertanggal tahun ke-1975. Puluhan tahun sebelum ia lahir di kota itu. Sebelum ia pernah bekerja di gedung itu. Lampu ruangan tiba-tiba padam, gelap gulita. Saat lampu menyala kembali, Pak Bau tidak lagi berdiri. Ia sudah duduk di kursi rapat bersama puluhan karyawan lain. Wajahnya kini pucat, tanpa mata, seakan ia telah menjadi bagian dari mereka. Sejak malam itu, Pak Bau tidak pernah kembali. Atasan gedung mengira ia kabur atau mungkin menghilang tanpa jejak. Namun, ada hal yang lebih mengerikan. Ketika staf administrasi membuka arsip lama gedung, nama Bai ternyata sudah ada dalam daftar karyawan sejak tahun ke-1975. Padahal, semua orang tahu ia baru melamar pekerjaan itu 5 tahun lalu. Mungkin lantai 13 hanyalah tempat bagi mereka yang tidak pernah pulang. Dan jika suatu saat kamu berada di lift tua, lalu angka 13 menyala, saran saya, jangan pernah melangkah keluar.